Pahitnya garam dan panasnya bumi. Videobook yang ke-36 dari Isjuladi Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan videobook disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Indonesia merupakan negara kepulauan di daerah tropis yang memiliki pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, untuk memenuhi kebutuhan garam, setiap tahun kita harus impor. Tahun 2021 kita impor 3,07 juta ton senilai 1,5 triliun rupiah. Produksi garam nasional tidak sampai 1,5 juta ton. Kenapa? Adakah teknologi untuk meningkatkan produksi? Itulah yang akan kita bahas di videobook ini. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Juni 2022. Jangan lupa subscribe. Pahitnya masalah garam di negeri Pertiwi yang pantainya terpanjang kedua di dunia setelah Kanada ini akan terus muncul setiap tahun, terutama ketika musim hujan. Setiap tahun pasti impor garam, utamanya untuk industri. Selain industri makanan, petrokimia, pabrik kaca, pabrik kertas, pabrik tekstil, juga industri perminyakan perlu garam. Tahun 2019, kita impor 2,6 juta ton garam senilai 95,52 juta US dollar. Sedangkan di tahun 2021 sudah meningkat menjadi 3,07 juta ton senilai 107,5 juta US dollar atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Lalu kalau kita impor, apa nggak lebih mahal? Itulah tantangannya. Karena yang kita impor itu umumnya garam tambang yang tinggal ngeruk. Jumlahnya pun nggak tanggung-tanggung. Banyak sekali, miliaran ton. Apalagi cara penambangan dan pemrosesannya pun dengan teknologi yang sudah maju, sehingga harganya makin murah. Lebih murah dari garam tradisional kita. Kualitasnya pun mereka lebih bagus, di atas standar. Secara geologi, garam tambang itu terbentuk karena ada lautan yang mengering jutaan tahun yang lalu. Bayangin aja betapa luas dan tebalnya garam tambang itu. Bahkan di pegunungan Zagros, Iran, endapan garam yang dulunya lautan ini sudah terangkat membentuk gunung yang tinggi. Namanya Yasak Salt Dome yang indah berwarna-warni. Karena keindahannya, gunung garam ini tidak ditambang, tapi dibuat objek wisata yang sangat menakjubkan. Nah kita, sejak zaman kuda gigit rumput, bikin garam ya gitu-gitu aja. Air laut dialirkan, ditambak, dijemur sampai kering, dah tinggal garuk garamnya. Terus kalau mendung, kalau hujan, garamnya ya nggak jadilah. Pemanfaatan teknologi yang paling sederhana saja rasanya belum umum diterapkan. Misalnya dengan membangun rumah kaca atau greenhouse agar lebih panas dan tidak kehujanan. Belum lahannya yang setiap tahun luasnya makin menyusut. Apalagi petaninya pada kabur karena jadi petani garam itu memang gak enak, pahit. Padahal jumlah penduduknya sudah beranak pinak bertambah banyak. Kebutuhan garam pun tentu meningkat pesat. Selain itu, garam tradisional kita kualitasnya rendah, tidak memenuhi standar industri yang perlu kadar NaCl minimum 97%. Ini karena kurangnya sentuhan teknologi. Adakah inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produksi per meter persegi lahan? Beberapa daerah seperti Tuban, Lamongan, dan Cirebon sudah mulai menggunakan teknologi rumah kaca atau greenhouse. Ada model rumah prisma dan ada juga model tunnel. Hasilnya, produksi bisa meningkat sekitar 300%.
kualitasnya pun juga lebih bagus. Jika saja penerapan teknologi sederhana ini sudah meluas dan semua petani garam menerapkannya, mestinya bisa melipat gandakan produksi nasional, bukan? Bisa jadi kita tidak perlu impor garam lagi. Saya pernah nimbrung ke Geothermal Study Team dari GCC Countries atau Dewan Kerjasama Negara-Negara Teluk. Dari hasil studi, mereka segera akan melakukan pemboran sumur geothermal suhu rendah atau low enthalpy di daerah pesisir. Low enthalpy geothermal ini nantinya selain untuk membangkitkan energi, juga akan dimanfaatkan untuk memproduksi air tawar dari laut atau desalination plant dengan hasil sampingan garam tentunya. Energinya juga untuk pemanas dan pendingin udara, baik untuk perumahan penduduk maupun untuk bercocok tanam dalam rumah kaca atau greenhouse, juga untuk pengolahan hasil panen dan budidaya ikan air tawar. Itu di negara-negara Timur Tengah yang wilayahnya hanya berupa gurun kering kerontang. Padahal potensi geothermal kita seabrek-abrek besarnya, nggak tanggung-tanggung. Sekitar 40% potensi geothermal dunia ada di Indonesia. Itu baru yang high enthalpy. Kalau yang low enthalpy barangkali nyoblos dimanapun ngejos. Sayang juga kalau kita baru mampu memanfaatkan 4%-nya saja. Ya, kalau kita juga bikin pabrik garam atau desalination plant dengan memanfaatkan panasnya uap geothermal, terutama yang low enthalpy yang dicoblos di wilayah pantai, barangkali di samping garam gak import lagi, juga menghasilkan air tawar untuk bertani di wilayah pantai. Tentu saja juga sebagai sumber energi listrik. Perpaduan yang cantik, petani garam menjadi manis. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Miss Juliadi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.